3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandura, selamat datang kembali di Rapot Mandura Podcast bersama dengan saya, Rara dari kelas 10B. Teman-teman, kalian pernah nggak sih penasaran gimana ya rasanya berdiri di depan juri untuk mempresentasikan sesuatu yang telah kalian buat? Banyak orang yang lihat kalau lomba robotik itu cuma dari hasilnya, bukan masalah tentang perjuangan mereka, lihat untuk membuatnya berjam-jam, terus misalnya ada kabel salah sambung, atau mungkin codingnya tiba-tiba crash. Nah, jadi di episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dua teman-teman yang ada di sini. Jadi sebelumnya teman-teman yang ada di sini itu sudah mengikuti lomba dari STIP ya? Benar. Challenge Disnatalis yang ke-69 di Jakarta. Wah, selamat pagi. Selamat pagi. Apa deh Kak? Santai aja kali. Iya. Oke, sebelumnya boleh kenalan dulu kali? Biar kenalan sama teman-teman dulu yang ada di depan. Boleh. Halo teman-teman, aku Milka Nafsa Rahmi dari kelas 10B. Halo, saya Muhammad Turkolis dari kelas 12 IPA 2. Nah, jadi kita langsung aja ya mulai dari beberapa pertanyaan yang udah kita buat sedikit-sedikit lah ya. Santai aja Kak. Nggak banyak kok. Mungkin 10. Oke, untuk pertama nih. Selamat dulu dong. Terima kasih kalian sudah membawa nama baik sekolah. Juara apa? Meraih medali apa? Perak. Oh, luar biasa. Oke, sebelumnya nih aku penasaran kalian ini ikut lombanya tentang tema apa sih? Kok ini ada di depan ini ada benda-benda yang unik-unik sekali, lucu-lucu. Boleh dijelasin? Jadi kita di sini mengikuti lomba dalam kategori inovatif robot, yaitu robot yang kita kembangkan untuk beberapa kategori yang sudah ditentukan oleh Dewan Juri. Seperti itu. Oh, kebetulan ini ikut kategori apa kalau boleh tahu? Inovatif. Oke. Lucu-lucu ya. Oke, sebelumnya nih, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalian mempersiapkan robotnya ini gimana sih untuk kompetisinya? Misal udah berapa lama kira-kira memperkirakan dari persiapannya? Kalau di total mungkin sekitar 1 minggu, namun prosesnya sendiri untuk membuat robotnya itu hanya sekitar 3 hari saja. Masya Allah, itu bikin apa? Berarti benar ya tadi pertanyaan aku. Bener. Kalian nih kira-kira ngapain ya? Begadang, nanti tiba-tiba ada salah kabel atau gimana? Ini itu kecil ya. Kalian pernah nggak sih mikir apa sih yang jadi tantangan terbesar untuk membuat robot ini? Jadi untuk membuat robot ini tantangan terbesar tentu saja untuk codingan, karena kita menggunakan Python. Untuk saat ini saya kan masih belajar untuk sekarang ini menggunakan C++. Untuk Python bagi saya sebagai tantangan. Nah, apalagi kita menggunakan sistem IoT, yaitu sistem Internet of Things. Kalian ini udah belajarnya selama berapa bulan untuk bikin codingnya, latihan codingnya gitu? Untuk codingannya kita seminggu itu baru belajar sama pembimbingnya gitu. Berarti sekalian sambil belajar sambil bikin sekaligus. Itu prosesnya kayak gimana ya? Kita belum kenalan ya ini nama robotiknya apa? Iya, robotnya kenalan dulu dong, namanya siapa? Ya, boleh aku kenalin Iya, kenalin dulu. Robot kami namanya FIR atau Floating Inspector Robot. Nah, ini dia robot kami. Jadi sedikit penjelasan, kalau robot ini adalah robot inspeksi, yaitu ia bisa mendeteksi karat-karat pada lambung kapal. Nanti ketika dia bisa mendeteksi karat, dia akan otomatis ke potret ya Kak? Iya. Ke potret dan dikirimkan ke web. Karena kita pakai Internet of Things. Oh my god, so cute. Ini berarti kalian prakteknya langsung di dalam air dong? Iya, benar. Tenggelam nggak nih? Maka dari itu kami tambahkan ini biar. Oke. Ini bisa sambil jalan digerakkan, dikontrol gitu. Boleh dijelasin dong beberapa fitur-fiturnya, barangkali ini apa, terus itu juga apa tuh ya, merah-merah kok menyala gitu. Ini namanya avometer. Kita akan menggunakan baterai 3,7 volt. Untuk
fungsi Alphometer ini, kita menggunakan step up. Untuk menghidupkan microcontroller kami, yaitu ESP32S3, kita perlu mengkonfigurasi untuk tegangan 3,7 volt itu menjadi 5 volt, agar tegangannya stabil untuk menghidupkan alat kita. Wow, bahasa yang sangat robotik. Ini sebelumnya kalian satu tim berapa orang ya yang maju? Kita satu tim 4 orang maju semua. Oh, maju semua. Aku penasaran deh, kalian sebelum ikut ini ya, prosesnya kira-kira apa aja sih? Boleh digambarkan secara gambaran besarnya nggak apa-apa? Proses awal seperti biasa, kita melakukan riset atau masalah apa yang kita tanganin untuk kedepannya seperti apa. Terus mencari pengembangan untuk robot kami yang nantinya akan bisa menjadi nilai plus untuk robot kami. Yang ketiga, ya ini sesi mencari bahan-bahan dan juga mencari codingan yang pas untuk robot kami. Oh, oke. Sebelumnya tadi ya ada tim. Berarti kalian ini baginya gimana kerjaannya? Nyala Kak. Kenapa tuh? Matiin aja ya. Oke. Nah, untuk pembagian tim sendiri, kami kan berbeda-beda Iya. berempat. Tidak semuanya bisa dalam semua hal dong. Oke, kalian saling melengkapi dong. Oke. Ada yang mungkin memilih dan menyambungkan komponen-komponen robotik. Ada juga yang bagian mencari masalah tadi dan berpresentasi. Oh, kalian presentasi? Kita presentasi, 4 orang presentasi semua. Tapi kayak bagian-bagiannya itu beda, karena kan ada sesi demo dan juga presentasi masalah itu. Oh gitu, wow. Kami bagi-bagi. Aku penasaran deh, ini kalian apa sih yang motivasi apa yang membuat kalian untuk pengen benar-benar ikut? Ini kan ada temanya tadi tuh apa, terus dia buat apa, fungsinya, pasti ada alasannya dong kenapa kok mau ikut lomba. Boleh dijawab itu masing-masing, nggak apa-apa. Oke, kalau alasan saya itu karena ingin masuk ke STIB tersebut. Saya mengincar untuk beasiswa, agar bisa mendapat golden ticket juga untuk masuk ke situ. Makanya tertarik untuk lomba ini, dan pas juga saya anak robotik dari kelas 11. Oh, sudah mulai ngejar nih. Oke. Kalau Milka kenapa tuh? Kalau saya karena awalnya saya tahu informasi ini juga dari Kak Holis. Terus saya tertarik karena sekalian menjadi pengalaman pertama saya di bidang robotik. Saya juga tertarik terhadap kelautan, maritim seperti itu. Jadi saya memutuskan untuk mengikuti lomba ini. Wah, baru kelas 10 nih, aku jadi malu. Oke, dari robot ini ya, aku penasaran deh, kalian ada masalah trial and error kan, pasti ada keberhasilan, ada kegagalan yang harus kalian lakukan untuk terus-menerus itu kan, karena untuk mencari yang paling terbaik gitu kan. Tantangan terbesarnya apa nih? Yang misal aku penasaran dari segi kerja sama kalian deh, karena kalau tadi nggak salah kan bilangnya ngerjain 1 minggu, 1 minggu sekaligus sama codingnya tuh, itu gimana? Paling masalah utama pada kami ya itu telat ke tempat latihan. Untuk membahas itu kan biasa kita suka telat, sama paling crash pada Python kita kan menggunakan web. Nah, untuk microcontroller kita kayak RAM atau ROM-nya itu sangat kecil. Nah, kita sering mengalami crash pada laptop juga. Kita kan belum terlalu mendukung untuk laptopnya seperti itu. Oh gitu. Ini kan satu tim 4 orang. Chemistry-nya gimana tuh? Seminggu. Kalian kenalnya gimana? Kok bisa langsung jadi ini gitu? Gimana cara bikin kerukunan kalian bisa menjadi satu untuk membuktikan bahwa paling kalian berhasil? kita paksain untuk lebih sering ngobrol, tukeran IG, tukeran WA seperti itu. Untuk membahas-bahas begitu. Awal mulanya gitu ya. Oke. Terus apalagi ya, aku penasaran banyak banget sebenarnya yang mau aku tanyakan ke kalian, cuma ya sedikit-sedikit aja lah, kalian pasti capek kan habis ngerjain ini. Ini kan inovatif ya. Apa sih yang kalian harapkan dengan adanya robot ini tadi yang mungkin bisa memberikan
inspirasi bagi para juri itu tadi untuk bisa mungkin nanti bisa dibikin dalam bentuk yang besarnya, bisa digunakan oleh mereka. Iya, benar. Nah, untuk robot kami sebenarnya sudah cukup matang karena untuk web kami itu softwarenya itu sudah termasuk bisa diakses oleh publik. Paling untuk pengembangannya itu lebih ke arah kameranya yang lebih proper. Kalau kami kan menggunakan sensor kamera OV, atau microcontroller yang bisa kita update lagi menggunakan PLC, semisal seperti itu, agar untuk kondisi-kondisi yang ekstrim gitu tidak terlalu panas atau sering nge-crash gitu ya, seperti itu. Gitu. Oke. Kalian ada nggak sih harapan dari juri ini tadi akan kira-kira nanti mereka akan mengembangkan lebih mungkin bisa dipakai untuk umum suatu saat nanti gitu. Ada nggak kira-kira? Iya. Karena kan ini kalian bikin sendiri ya. Barangkali nanti kalian bikin, diproduksi, terus habis itu kalian jual secara pasar gitu? Iya, karena ini kan awalnya juga masih prototype. Namun karena memang sistemnya tadi sudah cukup matang, jadi kami ini berharapnya robot kami ini bisa menjadi inspirasi bagi STIP sendiri, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, agar bisa digunakan untuk mendeteksi karat-karat pada kapal tadi. Karena kan kalau kapal nanti dia berkarat terus tidak diketahui dari awal, nanti kan bisa kecelakaan ya. Maka dari itu kita seminimal mungkin mencegah hal tersebut menggunakan robot kami. Jadi dia sangat overpower ya. Lucu banget loh, padahal aku kaget ini ada kameranya. Benar. Ini. Oh, di situ. Ya, tapi untuk prototipe kan kita sementara menggunakan kamera bawaan dari ESP32 S3 Gen. Untuk resolusinya seperti HP Nokia paling sekitar 10 megapiksel mungkin. Tadi itu aku sempat cari-cari info. Katanya lomba ini diikuti dengan total 600 lebih. Ya, 600 lebih tim. Walaupun ada beberapa kategori, tapi aku penasaran nih. Kalian kan sudah meraih juara perak, medali perak nih, luar biasa. Tapi ada nggak sih yang kalian merasa ini tuh sesuatu yang harus kita perbaiki untuk kedepannya? Misalnya ada ketika kalian sudah selesai meraih medali perak, terus tiba-tiba kalian kepikiran, kenapa sih aku nggak melakukan hal ini, baru kepikiran tuh. Kira-kira apa tuh? Nah, paling untuk persiapan kami agar lebih matang gitu, mencari info-info lomba untuk lebih awal lagi. Kan kita kendala itu di bagian waktu, karena kemarin kita berencana akan memberikan satu sensor lagi, yaitu sensor ultrasonik untuk alat kami. Nah, itu juga yang dikritik juri kemarin. Itu. Ada kritikan juga ya? Boleh spill dikit dong dikritiknya tuh. Bentar, kalian tuh tadi bilang web. Kenapa milih web? Kenapa nggak bikin aplikasi? Nah, untuk itu kita kan menggunakan IoT itu untuk bisa diakses ke semua orang. Kalau aplikasi, untuk melihat aplikasi itu paling segelintir orang yang paham. Nah, untuk web kita menggunakan Chrome. Jadi kita yang seperti kita ketahui itu Chrome hampir di semua aplikasi ya, hampir di semua HP kan sudah ada. Gitu. Kalian berarti memang sejak awal ada rencana ketika aku jadi jurinya nih, aku penasaran nih, kalau misalkan kalian diberi kesempatan untuk mempromosikan, memasarkan produk ini tadi secara secara nanti di pasar kalian boleh, biasanya kan ada beberapa lomba yang awalnya kalian harus kayak dilihatkan kepada masyarakat. Ini kira-kira nanti dia akan berguna nggak sih menurut masyarakat awam yang benar-benar nggak tahu tentang, ada yang kurang tahu tentang teknologi seperti ini kan, untuk mendeteksi karat itu tadi kan juga ada yang beberapa masih kurang peduli. Nah, kira-kira kalian kalau misalkan diberikan kesempatan untuk memasarkan, kalian nanti memasarkannya gimana? Ada gambaran nggak kira-kira? Ada gambaran, tapi untuk produk kami ini lebih cocok untuk ke perusahaan-perusahaan seperti perusahaan K3, yaitu keselamatan
yang seperti kita ketahui yang berkecimpung di dunia pelayaran, karena alat kami didesain itu untuk kapal-kapal besar seperti kapal kargo, kapal tanker. Nah, itu kan rawan sekali terdapat karat ya, karena berbulan-bulan ada di laut seperti itu. Untuk kapal-kapal kecil untuk saat ini belum kami rekomendasikan untuk menggunakan alat. Oh gitu ya. Iya sih. Dia kan buat karat ya. Iya. Dan sedangkan kita ini kan di pesisir ya, ini kan kebanyakan memang hanya kapal yang terbuat dari kayu gitu ya. Berarti memang fokusnya di perusahaan besar yang memiliki kapal. Oke. Terus aku penasaran nih, tadi bilangnya 1 minggu. Kalian ngebut belajarnya tuh, belajar coding sambil bikin trial error. Ini ada yang gagal gini dibikin lagi. Gimana cara kalian bagi waktu? Kita lembur ke Iya. Aduh, kok lembur. iya, Kita harus dari pagi sampai sore terus. Masya Allah. latihannya, dan itu setiap hari walaupun sedang berpuasa. Iya. Harus setiap Lagi hari. puasa? Iya, Ya, lagi kemarin kan. Oh iya, ya selamat itu ya, Mubarok. Luar biasa. Saya tidak mengkhianati hasil ya. Iya. Keren Alhamdulillah. banget. Ini ya, dari sini kira-kira kalian ada gambaran mau memperlihatkan kepada teman-teman kita nggak? Ini loh yang kita buat produk dari tim robotik Mandua Rembang. Boleh. Nah, kita buka aja ya robotnya. Oh, Karena mau, ini oke. Bisa dibuka. Bisa dibuka? Bisa dibuka. Kita Iya. pakai. Oh, Nah, ini lucu banget. Untuk microcontrollernya Kelihatan nggak kita ya? menggunakan ESP32S3 CAM. Nah, ini yang seperti ini, seperti kayak bot kecil aja. Karena kita kan membuatnya prototipe kan, tidak perlu yang besar-besar apalagi yang mahal. Nah, ini untuk kameranya, dan ini untuk step up yang saya bicarakan tadi. Kita menggunakan baterai HP jadul karena melihat kondisi robot kita yang cuman kecil, kalau menggunakan baterai seperti baterai vape seharusnya lebih cocok untuk menggunakan baterai vape. Tapi alatnya tidak memungkinkan, kita menggunakan baterai HP yang kecil aja. Oh, kalau yang ini apa nih? Kalau ini Seperti ini ya, lampu lalu lintas ya, lucu sekali. bisa dinyalain. Nah, Lucu banget. Ini buat apa? Ini sebenarnya hanya simulasi saja. Oh, Karena simulasi. kan kapal kita ini, maksudnya robot kami ini diperlukan saat sedang di dermaga ya. Ya. Nah, makanya itu kita buat simulasi dermaga ini, sama ada Oh, kapal yang nanti kami tempeli karat kayak gitu. Biar gitu. saat didemonstrasikan penonton atau juri juga bisa membayangkan nanti robotnya akan seperti apa sih kayak gitu. Oh, Cara gitu. kerjanya gimana sih gitu. Jadi Oke. kami menggunakan ini Oh, berarti simulasi memang saja. dari awal ya kalian. Oh, misalnya nih di dermaga terus tiba-tiba ada kapal yang karatan ini dibersihkan pakai ini gitu ya. Iya. Oh, unik banget. Oke, keren. Terus oke, kayaknya tadi udah banyak banget ya kalian juga. Itu seru banget. Untuk yang terakhir nih, kira-kira kalian ada pesan nggak sih yang pengen disampaikan kepada teman-teman? Misalnya ada nih teman-teman yang mau bergabung di robotik. Nah, teman-teman, pesanku untuk yang memang baru pertama kali ikut lomba robotik itu, kalian harus mau untuk mencoba, mau untuk belajar terus-menerus. Mungkin pernah gagal, mungkin belum paham, tapi coba aja terus, tanya aja terus sama yang bisa. Mungkin nanti di kemudian hari juga dapat kesempatan seperti ini. Ambil aja, lakukan aja biar kan siapa tahu menang juara 2 nih. Kalau dari kapal lisan enggak nih? Kira-kira kan udah yang paling expert nih dari kelas 11 ini. Untuk pesan saya sih untuk adik-adik kelas tentunya ikuti aja Ekstra Robotik, karena untuk kedepannya itu menurut saya ya, untuk robotik itu sangat dibutuhkan, apalagi di dunia-dunia seperti ini kan digitalisasi. Kita harus expert dalam menggunakan seperti AI. Kita juga berdiskusi menggunakan AI, makanya kita cepat membuatnya seperti itu. Nah, untuk kedepannya lagi, untuk adik-adik yang minat ke robotik, pelajari komponen-komponen dasar yang kita perlukan untuk membuat robot-robot seperti tadi.
Boleh, kok malah promosi gitu. Aku juga promosi kalau gitu. Jangan lupa gabung ya di Mandura Podcast. Ini biar nanti rame-rame barangkali kerjasama gitu kan. Iya. Saya bisa memasarkan produk kalian yang luar biasa ini. Oke, oh ini udah lama ya tadi podcastnya. Mungkin kita sudahi saja ya karena kita juga pasti ada kesibukan tersendiri gitu ya. Oke, dari sini teman-teman mungkin udah cukup itu aja. Terima kasih banyak Milka sama Kak Kolis. Sebelum kita tutup boleh dong Kak jargon kita dulu dong. Kakak yang mimpin. Jargon Mandura. Oh saya. Iya. Mandura Rembang. Religius. Unggul. Populis. Yeay. Sekarang tinggal buat satu video lagi pendek 1 menit tapi mencakup